Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru penggerak, khususnya siswa kelas 12 baik SMA, SMK maupun MA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi telah melakukan peluncuran SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Apa saja informasinya? Berikut paparannya. SNPMB tahun 2025 ini merupakan informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2025 untuk program sarjana, diploma 4, sarjana terapan dan juga diploma 3. Adapun prinsip dan tujuan SNPMB yaitu VETALA, fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik dan juga akuntabel. Kemudian tujuannya pada hakikatnya SNPMB ini merupakan fasilitas yang dibuat untuk perguruan tinggi negeri dalam rangka memperoleh mahasiswa baru, baik nanti berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik, juga prestasi lain melalui jalur SNBP dan juga melalui jalur UTBK atau SNBT. Jalur seleksi dan kuota tahun 2025 pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 SNBP. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau zaman dulu namanya itu jalur undangan ya biasanya. Jadi umumnya orang menyebut jalur undangan. Kuotanya 20%. Kemudian untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK itu kuotanya untuk yang PTN BLU dan Satker itu 40% minimum. Kemudian untuk PTN BH berbadan hukum itu 30%. Kemudian seleksi mandiri khusus untuk perguruan tinggi yang mengadakan seleksi mandiri, mekanismenya bergantung di perguruan tinggi negeri masing-masing. Dapat juga menggunakan nilai UTBK tahun 2025. Jadi teman-teman yang tidak lolos pada SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, nanti bisa juga mengikuti seleksi mandiri. Untuk registrasi akun SNPMB ini biasanya untuk SNPMB yang di sekolah ini menjadi tanggung jawab sekolah, pengisiannya melalui PDSS. Kemudian untuk akun siswa baik untuk pendaftaran SNBP ataupun UTBK nanti misalkan tidak lolos di SNBP, itu biasanya diberikan kepada siswa masing-masing untuk melengkapi dan melakukan pengecekan terhadap nilai rapor yang sudah dicantumkan atau diisi oleh penanggung jawab di sekolah masing-masing. Portalnya sama seperti tahun 2024 dulu, snpmb.bpp.kemendikbud.go.id. Mengenai tanggalnya, untuk registrasi sekolah itu tanggal 6 Januari sampai tanggal 31 Januari 2025. Sedangkan untuk registrasi akun siswa untuk SNBP jalur undangan, jalur prestasi itu dimulai tanggal 13 Januari sampai 18 Januari tahun 2025. Untuk SNBT berbasis teks, registrasinya bisa dimulai 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Berikutnya khusus untuk jalur SNBP, jadi teman-teman yang ingin mengikuti jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi
Jadi pesertanya ini dikhususkan untuk kelas 12 tahun 2025. Jadi teman-teman yang kelas 12 SMA, SMK maupun MA yang ingin mengikuti jalur ini, utamanya harus memiliki prestasi. Prestasi bisa dari rapor, biasanya sekolah punya perankingan, mungkin ranking 1 sampai ranking 3, dan punya minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kemudian teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang misalkan olimpiade, kalau anak-anak SMA, kalau anak-anak SMK itu ada LKS, kalau anak-anak MA insya Allah juga ada itu olimpiade sains maupun bentuk olimpiade yang lain. Kemudian juga bisa prestasi non akademik. Jadi teman-teman yang punya prestasi di bidang olahraga ataupun seni yang tentunya punya bukti autentik berupa sertifikat atau piagam atau sejenisnya begitu ya. Nah, nanti bisa mengikuti jalur SNBP. Biayanya ditanggung oleh pemerintah 100%, jadi tidak mengeluarkan biaya. Ketentuannya yang pertama dilakukan berdasarkan penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik atau non akademik siswa yang ditetapkan PTN. Kemudian yang kedua, sekolah pastinya punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian sekolah juga sudah mengisi rapor siswa yang eligible di PDSS, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ketentuan yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian. Kemudian siswa pun juga harus memiliki akun untuk mendaftar SNBP khususnya. Kemudian ketentuan SNBP tahun 2025 atau biasa dulu kita sebut jalur undangan begitu ya. Jadi di SNBP ini mengakomodasi seluruh kurikulum yang diselenggarakan oleh sekolah secara nasional, baik itu sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 ataupun yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian ketentuan siswanya atau persentasenya bagaimana? Jadi persentasenya tetap berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi sekolah yang terakreditasi A boleh mendaftarkan 40% siswa terbaiknya, atau 40% siswa yang memang punya minat, punya prestasi yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya melalui jalur SNBP. Kemudian untuk yang sekolah terakreditasi B itu diberikan kesempatan 25% siswa terbaiknya. Untuk sekolah yang terakreditasi C atau lainnya, atau biasanya sekolah yang masih terdaftar begitu ya, tapi belum terakreditasi, diberi kesempatan untuk mendaftarkan siswa terbaiknya sebanyak 5%. Tambahan kuota siswa eligible. Jadi sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%. Ini berlaku untuk semuanya kemungkinan, baik akreditasi A, B maupun C. Selanjutnya yang harus menjadi perhatian penting bagi teman-teman kelas 12 yang ingin mengikuti SNBP, jadi tanggal penting ini harus diperhatikan ya. Jadi untuk yang pertama, pengumuman kuota sekolah insya Allah nanti akan diluncurkan pada 20 Desember. Nanti bisa dicek di portal yang sudah saya cantumkan di link deskripsi ya. Kemudian ada masa sanggah tanggal 28 Desember sampai dengan 17 Januari. Kemudian registrasi akun sekolah ini ya, jadi akun sekolah sampai 31 Januari 2025. Kemudian pengisian PDSS oleh sekolah berarti tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Nah ini untuk registrasi dan mungkin mengisi kelengkapannya ya teman-teman
yang khususnya dilakukan oleh siswa ini dilakukan pada 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Untuk pendaftarannya dimulai pada jadi untuk pendaftaran ini nanti biasanya pilihan program studi ya, berdasarkan prestasi akademik, bakat, minat dan seterusnya yang mungkin memang diinginkan oleh siswa, bisa dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Untuk pengumuman hasilnya 18 Maret. Untuk masa unduh kartu peserta ini berarti teman-teman yang nanti mungkin sudah mendaftar dan nantinya mungkin dinyatakan lolos bisa dilakukan pada 4 Februari sampai 30 April 2025. Berikutnya teman-teman mengenai SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau UTBK biasanya teman-teman menyebutnya ya. Jadi pesertanya itu diberikan kesempatan untuk lulusan SMA, SMK, MA tahun 2023, tahun 2024 dan juga tahun 2025 yang akan lulus ya. Kemudian juga diberikan kesempatan pada teman-teman yang lulus paket C tahun 2000 sama tahun 2023, 2024 dan juga 2025. Namun syaratnya usianya maksimal 25 tahun per 21 Juli 2025. Kemudian mengenai biayanya, kalau untuk SNBT atau UTBK itu ditanggung oleh peserta. Jadi teman-teman nanti biasanya setelah melakukan pendaftaran itu diminta untuk membayar sesuai dengan ketentuan. Setelah itu nanti teman-teman bisa mengunduh, jadi kalau memang sudah melakukan pembayaran berarti nanti bisa mengunduh ya tanda mengikuti seleksi atau untuk mengikuti UTBK. Kemudian seleksi jalur SNBT berdasarkan hasil UTBK 2025 ditambah portofolio bagi teman-teman yang memilih program studi di bidang seni dan juga olahraga. Jadi nanti mungkin di perguruan tingginya akan menambahkan portofolio. Portofolio itu bisa sifatnya bisa tertulis dan juga bisa wawancara ya, khusus untuk teman-teman yang memilih di bidang seni dan olahraga. Kemudian SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK tahun 2025 itu sebanyak 1 kali saja. Hasil UTBK tahun 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025 saja. Berikutnya mengenai ketentuan SNBT tahun 2025. Jadi pelaksanaan UTBK tahun 2025 ini hanya dilaksanakan 1 gelombang saja selama 10 hari. Setiap harinya ada 2 sesi, dimulai pada tanggal 23 April sampai 3 Mei. Untuk pilihan program studi yang diminati oleh teman-teman diberikan kesempatan maksimal memilih 4 program studi. Namun nanti ada penyesuaian pada untuk teman-teman yang memilih 3 program studi dan 4 program studi. Untuk yang hanya memilih 1 dan 2 program studi maka bebas boleh memilih yang program akademik maupun program vokasi. Kalau yang memilih 3 program studi, maka ada kombinasi 2 program akademik, 1 program vokasi, atau 1 program akademik, 2 program vokasi, atau malah 3-tiganya memilih program vokasi. Cuma wajib memilih 1 program di jenjang diploma 3. Kemudian di ketentuan untuk pilihan 4 program studi, kombinasinya bisa 2 program akademik, 2 program vokasi, minimal harus memilih 1 program diploma 3
kemudian kombinasi 1 program akademik 3 program vokasi juga sama, minimal harus memilih 1 program diploma 3. Jadi mengenai program studi, program akademik maupun vokasi itu biasanya berkaitan dengan peminatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu program akademik itu bisa jadi jurusannya keguruan, kemudian yang sifatnya murni ya, misalkan IPA murni, IPS murni, nah itu nanti masuknya yang akademik itu ya. Kemudian mungkin psikologi, ya itu masuknya akademik. Nah, jadi misalkan fisika, kemudian matematika murni. Nah, kalau misalkan di bahasa ya sastra Indonesia, sastra Inggris, dan jenis sastra yang lain. Nah, kalau program vokasi, setahu saya itu adalah program yang sifatnya lebih ke teknik ya. Teman-teman yang milih teknik, maka masuknya program vokasi. Kalau ada fisika murni, ada teknik fisika lah. Teknik fisika itu masuknya vokasi. Kemudian pokoknya yang sifatnya vokasi. Kemudian kaitannya dengan S1, diploma 4 atau diploma 3. Kalau S1 dan diploma 4 itu setahu saya baik akademik maupun program vokasi semuanya ada. Kalau yang diploma 3 setahu saya hanya ada di program yang masuknya vokasi teman-teman ya. Nanti mungkin bisa tanya jawab di kolom komentar ya. Untuk tanggal penting UTBK atau SNBT tahun 2025, registrasi siswanya dimulai 13 Januari sampai 27 Maret. Jadi mungkin teman-teman yang tidak berminat di jalur prestasi bisa juga langsung mendaftar di jalur UTBK atau SNBT begitu ya. Pendaftarannya dimulai 11 sampai 27 Maret. Kemudian pelaksanaannya tes tadi seperti yang saya sampaikan tanggal 23 April sampai 3 Mei. Pengumuman hasilnya tanggal 28 Mei. Masa unduh sertifikat UTBK ini tanggal 3 Juni sampai 1 Juli. Untuk apa sih sebenarnya sertifikat UTBK ini? Jadi sertifikat UTBK ini misalkan nanti teman-teman tidak lolos di jalur SNBT, kemudian mengikuti jalur mandiri, maka sertifikat ini bisa digunakan. Dan setahu saya beberapa perguruan tinggi swasta itu juga memberikan kesempatan pada teman-teman yang tidak lolos masuk perguruan tinggi negeri untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi swasta tanpa tes dengan menunjukkan sertifikat UTBK ini. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai peserta pelamar beasiswa KIP kuliah, jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah punya KIP ya, baik di SMA, SMK maupun MA. Jadi untuk pelamar beasiswa KIP kuliah, syaratnya dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema KIP kuliah berdasarkan KIP yang sudah dimiliki. Nanti dibuat registrasi sebagai acuan ya. Kemudian pendaftaran KIP kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek. Kemudian mengenai detail informasi KIP kuliah nanti bisa dibuka di laman atau portal kip-kuliah.kemendikbud.go.id seperti yang saya cantumkan di tampilan sebelah kiri. Jadi itu ada halaman portal atau laman KIP kuliah ya. Jadi kalau berdasarkan
jadwal tahun 2024 itu ada seleksi nasional berdasarkan prestasi sesuai tanggal yang berlaku. Kemudian untuk pendaftaran akun siswa KIP kuliah itu diberi kesempatan mulai Februari sampai Desember tahun 2024. Ini untuk yang tahun lalu ya. Jadi dimungkinkan untuk tahun 2025 ya berkisar antara Februari 2025 sampai Desember 2025. Demikian juga untuk yang jalur UTBK nanti juga ada tanggalnya tersendiri. Ini antara Maret sampai April. Kemudian untuk yang seleksi mandiri nanti juga ada tanggalnya tersendiri, baik di PTN maupun PTS. Jadi ini bisa diperhatikan untuk teman-teman yang memilih jalur KIP kuliah. Untuk selanjutnya ini informasi lebih lanjut. Jadi teman-teman yang mungkin ada di Jakarta bolehlah main di Gedung D lantai 1 Kemendikti Saintek, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Untuk teman-teman yang ingin memantau secara online bisa melalui email, bisa melalui helpdesk ya. Kemudian bisa memantau pengumuman pendaftaran dan lain sebagainya melalui laman resmi di snpmb.bpp.kemendikbud.go.id. Teman-teman juga bisa memantau media sosial resmi SNPMB melalui akun-akun berikut ini ya, baik IG, YouTube, Facebook, TikTok, dan juga X, untuk menghindari informasi tidak bertanggung jawab atau hoax ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.